Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus. Nah, ini ada berita apa lagi ya di kasusnya Agus ini. Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Diam-diam Agus Salim terekam jalan tanpa bantuan bisa melihat normal. Diam-diam Agus Salim terekam berdiri tanpa dipapah hingga berjalan normal. Tampak Denny Suamargo menunjukkan rasa kagetnya. Heboh video Agus Salim korban penyiraman air keras hingga buta kini bisa melihat hingga berdiri tanpa dipapah. Video itu mengejutkan warganet sebab Agus Salim sampai berseteru dengan Pratiwi Novianti usai memakai donasi untuk hal pribadi dan mengaku matanya buta permanen. Sebelumnya pria yang jadi korban penyiraman air keras oleh karyawan itu menangis mengaku divonis buta permanen. Saat kembali hadir di podcast Denny Sumargo, Agus Salim mengaku sangat terpukul karena cuma bisa memakai mata buatan dan tak bisa melihat lagi selamanya. Emang drama sini orangnya guys ya. Aduh. Ternyata tujuannya satu doang sih gitu, supaya ternyata uang itu ditarik kayak kau kalau mau tengok mulut kau mencantik menciri ya Gus ya. Kau dengar dulu apa yang dimaksud Tenop itu. Beli mobil tuh untuk kau bolak balik ke rumah sakit. Kan bini kau udah enggak naik Grab, naik Maxim, naik segala macam tuh, naik kendaraan umum enggak. Sampai bini kau tuh tidak negur Tenopi, cueki Tenopi gara-gara tidak diantek pakai mobil Alphard Tenopi kan. Mikir, dibikin apa untuk kosan tuh untuk kau kan lah tidak pajak bekerja kan. Kau lah cacek kau tuh kini. Sadar diri lah cek itu nah. Ngecek beli mobil tuh untuk mobil kau, transportasi kau. Bikin kosan untuk kau biar kau tuh tiap bulan ada pemasukan. Kalau kepadek muncung buruk kau ngecek dak. Kau tuh lah buruk muka buluk perperangai, dikasih kekurangan kau kurang ajar. Bener. Sudah lah Gus. Nggak ada lagi orang yang simpati kayak kau. Kemarin kamu masih simpati. Oh biarlah cek tuh nah kalau kau minta maaf kau diobehi. Dak kini dak usah, dak perlu. Hais. Astagfirullah nian kau tuh yo. Sudah lah kalau kece ambogus yo. Dak selesai, kau selesai masalah kau. Selesai orang hanya senyap hening. Dak ada orang lagi nak ngijau kau. Wawa tuh nyempak kau kelak. Dak ada kan yang nak nanggung hidup kau tuh. Bini kau kabur kelak. Percaya kayak ambo kalau kau dak iko. Sudah lah yo Gus yo, buruk nian. Isi utak ke hati kau. Muncung buruk kau tuh, elok lah kalau ngecek yo. Tolong nian lah, buruk muka, buruk perangai. Itulah kau tuh mau jadi kasih hati, minta jantung, dikasih ciri gigi, minta ciri hidung. Kau lah orangnya tuh. Sudah yo Gus yo. Sudah, tak usah kau merengek lagi. Tenopi lihat Agus, Agus orang sakit, iya sakit jiwa kau tuh nian lah sumpah, astagfirullah. Menanganin ODGJ atau nanganin orang sakit fisik? Menangani ODGJ. Mereka walaupun kayak gitu tapi mereka tahu ketika kita bantu dia, kita tulus, kita baik, itu dia bisa merasakan. Oh, kalau sakit fisik kamu nggak ngerasain? Sakit fisik kayak gini kan kita dilaporin. Jangan. Oh iya. Mau masalahnya si Agus viral lagi atau kagak, sebenarnya itu tuh nggak penting guys. Tapi yang paling pengen gue bilangin sama si Agus nih ya, tuh lu lihat pengacara-pengacara lu yang emang dari awal tuh sok-sokan ngebela lu Gus. Kemana mereka sekarang? Satu persatu mereka mundur, tau nggak? Kalau nggak satu persatu mereka udah pada diem sekarang. Karena emang konflik kayak gini ini tuh cuma sebentar doang guys. Kayak muncul, mencuat, jadi bahan omongan, perbincangan, diundang ke podcast sana sini, diundang ke stasiun TV kayak gitu kan buat klarifikasi sana sini. Terus pengacaranya jadi pada dompleng kayak gitu. Abis itu mereka dapat engagement, dapat exposure. Abis itu liatin aja sekarang, di mana semua pengacara itu yang membela itu? Kagak ada baunya. Batang hidungnya pun gak ada sama sekali. Gue kayak gak ngerti satu keluarga tuh bener-bener polos atau gimana sih. Lu tuh cuma dimanfaatin orang doang buat ditunggangin, buat naik popularitasnya doang, tau gak sih? Kata gue Gus, sini. Gue ajarin satu keluarga lu biar lu gak polos tuh. Di Jakarta nih banyak banget caranya orang buat dompleng sana sini. Manfaatin orang sana sini tuh gampang banget. Dan akhirnya apa? Lu cuma ditinggal ketika masalahnya udah selesai dan mereka dapat engagement. Kayak gitu. Kata gue ya, semuanya yang di sini followers tercinta gue kayak gitu kan. Lu hati-hati aja ketemu orang kayak gini karena mereka nganggap kita tuh polos banget. Mereka nganggap kita tuh bisa dimanfaatin kayak gini, guys. Please, gue saran gue juga muka dua. Di depan mereka lu polos, tapi kalau misalnya di belakang mereka lu jangan pernah polos, oke? Hati-hati. Tuh. Panik kan dilaporkan balik ke Tenopi. Panik lah, masa ente hakan.
Daripada bicara uang, Agus itu kalau dikasih pilihan harus mendapatkan keadilan dulu. Saya menunggu Gandela. Kenapa nih bang? Ya karena dia dipermalukan, difitnah dihina. Bentar lu deh, bentar. Parhat, gue mau tanya sama lu ya. Ini si Zanzabela cerita nggak sih awal muasalnya gimana? Dia ceritain jujur nggak nih sama lu, gue tanya. Kok jadi gue yang mempermalukan? Ya salah sendiri, gue lepas video diakui itu video dia. Kan kemakan umpannya. Bisa-bisanya bilang gue mempermalukan dia. Kalau itu video dia nih, kalau benar itu dia mengakui video dia, yang pakai baju renang di dalam klub kan dia. Masa gue permalukan orang dia permalukan dirinya sendiri? Bicara soal mempermalukan, terus yang dia lakukan ke Novi itu apa? Ada tuduhan ke Novi masalah narkocoy, sampai bawa-bawa pilot dan pramugari. Giliran disuruh cek rambut balik, keok. Begini ganteng, kalau lu bilang gue mempermalukan dia, salah. Justru dia yang mempermalukan dirinya sendiri. Tiba-tiba banget nimbrung masalah Agus, terus nuduh-nuduh Novi yang enggak. Bang, kita semua lagi nunggu nih tes rambutnya Zanzabela mana? Mana tidak bisa pastikan pemikiran dia itu baik. Karena dia Bisa nembus ya gambarannya. sampai sekarang mengutang nih. Jadi kadang-kadang coba rasakan diri kita sendiri sedang pikiran nggak baik, kita ngomong enggak. Jadi kalau kita ambil kesimpulan di situ nggak bisa itu. Kondisi Agus seperti apa sih Mas Adi? Nggak bisa kita simpulkan dia tuh berpikir itu bagus, cernanya itu masuk pencernaan pemikir itu bagus, nggak bisa. Karena dia selalu dalam keadaan represi, ditanya pun dalam keadaan represi. Kita bayangkan aja dalam logika pikiran kita, orang yang kurang sehat mau bercerita dengan baik. Aduh, nggak apa-apa, nggak anak sama-sama aja kelakuannya guys ya. Aduh, Pak udah tua Pak. Api tersebut ini bukannya dipadamkan, dilebarin ya. Ada Farhat di situ, ada lagi lawyer lain tuh kemarin si siapa tuh yang ngata-ngatain juga kalau misalnya sampai saya nggak bisa memenjarakan Novi, saya rela dicopot, dibilang gitu kan. Pengacaranya Agus di situ kan. Jadi maksud saya makin melebar di sini yang saya lihat ya. Nah, selesai dari situ, Densu ngata-ngatain pula si Farhat. Saya pertanyakan, karena gini loh, kalau Farhat bela si Agus, kalau menurut saya make sense. Dia lawyer. Nggak mungkin kalau saya dapat kuasa dari Pak Mario misalnya, terus saya jelek-jelekin, iya klien saya ini memang benar-benar penjatulan. Dia yang nyolong, apa kan nggak mungkin. Walaupun mungkin dia menyolong, saya pasti ngomongin sesuatu yang misalnya bisa melepaskan. Oh iya, dia tidak dalam keadaan sadar, atau dia yang diambil itu bukan barang milik orang lain tapi milik dia sendiri, dia punya hak. Ya kita akan ngomongin sesuatu yang baik. Jadi kalau menurut saya Farhat belain Agus itu hal yang normal. Ya saya pun kalau di posisi Farhat pasti saya harus bela. Yang saya pertanyakan, ngapain si Densu panas-panasin dan sampai ngatain tai segala? Itu tidak pada tempatnya. Bagaimana seorang YouTuber, ya seorang pewarta media ngambil kata-kata jorok dan kotor kepada aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas. Itu menurut saya di situ nggak pantas. Jadi otomatis kalau si Farhat marah, normal di situ ya. Nah, bukannya dia bayan, malah datang nantangin di situ. Nah, disinilah yang saya lihat makin keruh. Dan saya lihat dua-duanya pun pansos. Kenapa dua-duanya pansos? Farhat pun juga tahu dia laporin Densu nggak akan kena, sampai mati juga nih saya potongan kuping nih, nggak bakal masuk penjara Densu. Yang dilakukan itu bukan pencemaran nama baik, ya, tapi dia lapor kenapa? Biar kisruh, biar makin menarik perhatian. Makanya disitulah kemarin banyak infotainment minta saya wawancara pun saya malas, karena kenapa? Nantinya kita lawyer ini hanya jadi membuat gaduh. Ya, negara ini kita sedang mau berkembang. Kita punya presiden baru, kabinet baru, ya banyak borok-borok pengadilan yang sedang dibuka, sedang perbaikan lah istilahnya ya. Jangan kita bikin gaduh. Kalau bisa kita masyarakat bantu. Kalau nggak bisa bantu, seperti yang Bapak Presiden bilang, tutup mulut aja. Ini yang ada mereka ini gaduh gitu loh. Nah itu yang saya sayangkan sebenarnya. Harusnya dia bantu dong Agus.
udah beresin ini, itu kan hal sepele, duit dia juga punya duit katanya. Ya udah beresin, selesai. Om, sekarang duitnya itu sekarang di yayasan Om, bukan di Agus lagi Om. Dan sampai sekarang pun Agus juga berobat pakai uang saga sendiri Om. Itu gimana Om? Kalau dalam sisi hukum ya, saya nggak membela siapapun karena saya bukan lawyer dari pihak manapun. Kalau sudah diberikan kepada Agus, yayasan sebenarnya sudah tidak berhak. Itu sudah menjadi hak orang tersebut. Ya, saya misalnya kasih duit donasi buat dia. Sama dia bukannya dia bikin perobatan, anggap deh dia beli narkoba, dia main narkoba. Ya saya juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa dibilang itu menggelapkan. Ya, jadi kalau dibilang penggelapan, nggak ada itu penggelapan. Jadi kalau secara hukumnya Agus tuh bener. Walaupun, sorry ya, secara hukum, secara etik Agus tuh brengsek kalau secara etik. Ya dong, lu dibantuin bukan yang beresin pengobatan, lu pakai buat yang enggak kan di situ. Tapi kan itu etika, nggak melanggar hukum. Karena memang udah jadi milik dia sejak diberikan. Di situ itu yang harus jadi masalah. Jadi kalau ini nanti dikasusin, Novi bisa kena. Kalau menurut saya gitu loh. Kenapa? Karena itu uangnya uang Agus. Ya, kecuali ada perjanjian yang kita nggak ketahui antara Agus dan Novi. Misalnya ada surat, kalau nanti dapat uang, uangnya ini dulu gini. Nah, barulah mereka terikat kepada perjanjian itu. Karena pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata menyatakan perjanjian atau perikatan yang dibikin antara dua belah pihak menjadi dasar hukum bagi si pembuat. Ya, kalau dia ada itu, nah kita kan nggak tahu nih dia punya apa enggak. Jadi itulah biarkan bergulir di pengadilan. Pak, apakah memang kalau donasi itu kalaupun harus di bawah pengawasan yayasan atau dinsos supaya memang bisa terjaga? Wah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat video ini guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Agus emang kelakuannya rada-rada guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. See you guys.